via komputer. Baik, Bapak Ibu, saya ulangi sekali lagi bahwasanya ini adalah pertemuan yang terakhir. Apakah pertemuan ini tidak direcord? Direcord, Pak Andoko. Saya lupa tadi. Terima kasih sudah mengingatkan. Nah, sudah saya record ya. Baik, Bapak Ibu, ini adalah pertemuan yang terakhir. Maaf tadi belum direcord. Ini adalah pertemuan terakhir yang nantinya Bapak Ibu akan diampu oleh Dr. Arif ya melalui kelas supervisi, kelas yang besar. Nah, pada pertemuan yang terakhir eh, sesi ini saya akan memberikan suatu simulasi berkaitan dengan cara kerja Spark. Ya. Kalau kemarin Bapak Ibu ada tugas menginstal Hadoop dan Spark dengan application bundle ya. Jadi menggunakan aplikasi yang harus diinstal gitu. Kalau yang di sini itu Bapak Ibu akan mencoba untuk memahami konsep dari prinsip kerja Spark ya melalui PySpark yang di sini saya menggunakan Jupyter Lab ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan Anaconda atau Jupyter Lab atau Jupyter Notebook itu sudah cukup untuk bisa menjalankan aplikasi ini. Namun sebelumnya sebagaimana yang diperlukan dalam instalasi Spark, Bapak Ibu harus mempunyai Java di dalam komputernya. Kalau tidak ada Javanya itu tidak bisa untuk dijalankan, dieksekusi programnya. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti di sini akan step by step-nya dengan contoh kasus yang kemudian saya gunakan sebagai eh, pembelajaran untuk memahami konsep Spark ini, penggunaan Spark. Nah, Bapak Ibu kalau menggunakan Anaconda atau menggunakan eh, Jupyter Lab kemarin kalau di kelas BDI 2 itu ada yang menanyakan apakah bisa di simulasikan menggunakan Google Colabs. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cek apakah di Google Colabs itu juga sudah support ya, sudah support terkait dengan library PySpark. Oke. Baik, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu berkaitan dengan eh, prinsip-prinsip dari Spark. Nah, framework ini untuk memproses data skala besar ya, sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwasanya distributed processing menggunakan beberapa tools ya, bisa menggunakan Hadoop atau Spark ya. Tentunya untuk Spark ini mempunyai kecepatan yang lebih daripada menggunakan Hadoop ya. Nah, tentu tentu saja untuk Hadoop dan PySpark itu mempunyai keunggulan di masing-masing sisinya. Nah, untuk pemanfaatan framework ini ya itu pemrosesan datanya bisa mencapai sampai seratusan node gitu ya. Jadi kalau ada data yang sangat besar itu nanti bisa di-split sampai seratusan node ya. Tapi itu juga menurut kebutuhan ya, sesuai dengan apa yang akan kita implementasikan di dalam mencari hasil dari pembelajaran bisa menggunakan machine learning dan model-model analitik yang lainnya. Kemudian di dalam pemrosesan ini juga mampu mencapai latensi skala kedua, ya skala kedua. Kalau kita menggunakan data yang besar, tentunya latensi untuk pemrosesan itu cukup besar, ya. Sehingga ketika kita men-split beberapa data, ya men-split beberapa data dengan eh, sesuai dengan kapasitas dari masing-masing rak atau masing-masing dari penyimpanan sesuai dengan skala yang terukur itu nanti akan memudahkan bagi kita untuk memproses data-data tersebut dan menghasilkan keluaran yang cukup signifikan. Dan di
pemrosesan data di Spark juga itu mampu mengintegrasikan ya pemrosesan yang interaktif ya. Tentunya hal ini akan sangat memudahkan bagi kita untuk memahami secara visual ya. Dan juga di framework ini juga menyediakan API ya. Kemudian mampu mengimplementasikan algoritma yang kompleks termasuk nanti beberapa fitur-fitur yang digunakan mirip dengan query yang biasanya kita jalankan di dalam database gitu ya. Nah, terus kemudian dari framework ini juga mampu menyerap aliran data secara langsung ya dari Kafka, Flume atau ZeroMQ dan seterusnya. Nah, kalau kemudian digambarkan ya itu jadi pemodelan berbasis distributed processing ya. Kalau biasanya kita menggunakan SNOT sebagai intrusive detection ya untuk mengetahui apakah ada penyusup atau tidak ya melalui dari internet terus kemudian nanti akan ada firewall dan seterusnya ya terus kemudian nanti akan kita cek berkaitan dengan keamanan datanya seperti apa yang akan masuk aliran datanya ya data streaming ya itu seperti apa apakah kemudian cukup aman untuk kita mengaksesnya atau tidak. Lalu pada pemrosesan data yang lain ya, itu menggunakan Snort itu sebagai salah satu filter juga. Ya, apakah data-data yang bisa diakses oleh internet atau tidak itu bisa digunakan untuk filter untuk memfilter ya sebelum nanti diinputkan ke masing-masing klien dan ini tentunya di dalam distributed processing itu cukup sangat menguntungkan. Jadi dari internet kemudian diproses diolah dulu apakah cukup aman untuk bisa diteruskan atau tidak. Nah, model-model distributed processing ini tentunya akan mempunyai perbedaan latensi yang berarti ya. Kalau yang di versi sebelumnya itu hanya sebagai deteksi saja, tapi kalau yang di versi yang lain ya penggunaan snort itu digunakan untuk filtering. Ya, nah ini contoh-contoh dari model distributed processing. Nah, kemudian tujuan dari penggunaan aplikasi ya, terutama pada Spark ini bertujuan untuk memproses aliran data langsung dalam jumlah besar, kemudian memberikan hasil keluarannya atau evaluasi hasilnya itu secara real time. Nah, ini tentunya bisa digunakan untuk pemodelan data-data time series ya yang nanti akan di-split menjadi trend, seasonal ya, terus kemudian cyclic dan seterusnya ya. Nah, model-model itu yang kemudian nanti bisa dimanfaatkan di dalam pemrosesan data untuk forecasting atau prediction. Ya, meskipun pemodelan-pemodelan yang lain masih bisa digunakan pemanfaatannya untuk clustering untuk data-data unsupervised learning ya. Terus kemudian tujuan yang lain itu adalah bisa digunakan untuk pemodelan statistik pada situs web ya terkait dengan berapa banyaknya yang mengklik terus eh, konten yang seperti apa yang akan sering diakses. Nah, hal-hal yang seperti itu bisa menggunakan prinsip-prinsip dari analitik berbasis data. Nah, lalu di dalam Spark juga itu mampu membuat clustering yang cukup besar dalam menangani beban kerja. Kalau beban kerja tentunya ini berkaitan dengan kapasitas memori ya, terus termasuk juga untuk penyimpanannya. Kemudian membutuhkan latensi beberapa detik karena dari data yang sekian banyak itu hanya di-split ya. Hanya di-split dibagi menjadi beberapa bagian yang kemudian masing-masingnya itu diolah. Ya. Nah, ini kebutuhan pada pemanfaatan Spark ini adalah scalable ya, mampu menampung banyak cluster. Kalau mampu menampung banyak cluster tentunya hal ini akan memudahkan di dalam load data dan pemrosesannya. Kemudian mudah
di dalam pemodelan pemrograman ya, karena di dalam Spark juga itu sudah apa itu, mengandung atau sudah mempunyai fitur-fitur ya, mempunyai fitur-fitur dari, model-model machine learning. Meskipun untuk pemodelan deep learning itu harus, memodelkan secara manual ya. Kemudian terintegrasi batch dan pemrosesan interaktif ya, karena ada visualisasinya, terus kemudian kalau di dalam, konteks Bapak Ibu ketika menginstal Hadoop atau Spark itu ada visualisasi yang bisa digunakan untuk, interaktif, ya. Beda kalau kemudian hanya sekedar, mengetikkan coding ya source code yang kemudian kita nggak tahu hasilnya tiba-tiba muncul numerik gitu ya. Tapi di sini kita bisa memanfaatkan Spark untuk, selain mengevaluasi hasil dari analitik, tetapi di sisi lain itu juga menampilkan, tampilan-tampilan yang interaktif. Kalau kemudian kita gambarkan, prinsip kerja dari Spark itu seperti ini. Jadi ada data, dari data terus kemudian, Spark akan melakukan distributed cross validation ya, cross validation. Nah, bisa menggunakan 70-30 ya, 70 untuk training, terus kemudian 30 untuk testing. Bisa juga 80 untuk training, 20 untuk testing dan, seterusnya ya. Dari data-data yang, besar tersebut itu kemudian dimasukkan ke dalam suatu pemodelan, ya model 1, model 2, model 3 dan seterusnya. Bisa juga dengan menggunakan beberapa model-model yang, cukup cukup mampu untuk dibandingkan ya. Nah, kemudian di, Spark sendiri itu akan memilih model yang terbaik. Jadi data yang mempunyai akurasi terbaik itulah yang kemudian dipakai di dalam, evaluasi hasil, ya. Nah, ini adalah prinsip kerja dari Spark yang kalau kemudian kita lihat, eee, gini nggih, jadi kalau kemudian kita lihat untuk komputasinya, jika ada data yang sangat besar dan kita hanya menggunakan satu node saja, waktu yang dibutuhkan itu cukup lama, ya cukup lama. Kalau kemudian 2 node bagaimana? Ada data yang sama, terus kemudian, dimasukkan di dalam 2 klaster gitu ya atau 2 node, dia akan menurunkan, waktu komputasinya. Bagaimana kalau kemudian ditambah lagi menjadi 13, node ya atau 13 klaster. Nah, ini akan semakin sedikit sekali waktu yang dibutuhkan untuk, melakukan pembelajaran atau memproses data, ya. Hal ini tentunya penggunaan distributed processing cukup bagus ya, apalagi kalau, untuk rendering gambar, video yang membutuhkan waktu berbulan-bulan atau bahkan berminggu-minggu ya, itu bisa menggunakan distributed processing untuk melakukan rendering, ya. Nah, ini adalah prinsip-prinsip kerja yang, digunakan di dalam distributed processing ya. Nah, Bapak Ibu untuk pemrosesan aliran data ya, sistem streaming tradisional itu memiliki model pemrosesan rekaman per waktu yang digerakkan oleh, peristiwa pertama adalah setiap node memiliki status yang bisa berubah. Jadi ada dinamisasi, node ya atau dinamisasi ID status ya. Yang sekarang seperti apa nanti akan berubah lagi dan seterusnya. Biasanya dilihat pada, penempatan-penempatan dari, penyimpanan data. Kemudian status hilang jika node mati. Ya, ketika node itu mati, maka status atau ID statusnya itu akan hilang dan dia tidak bisa memproses data lebih lanjut. Ya, yang kemudian pada pemrosesan aliran data ini menjadi toleran terhadap kesalahan dan ini masih tetap menjadi suatu tantangan yang harus dihadapi untuk kedepannya. Ya. Nah, kesalahan-kesalahan ini akan sering muncul ya kalau yang biasanya, menggunakan server ya bisa berupa down, bisa ada serangan-serangan dan seterusnya. Ya, kalau seperti itu dalam, server yang cukup besar ya, nah ini tentunya akan, sangat mengganggu. Apalagi kalau kemudian, server-server tersebut itu masih berhubungan dengan yang namanya listrik.
Nah, di dalam implementasi hardware itu seperti itu, ya. Apakah di dalam implementasi software itu akan berbeda? Ya, sebenarnya sama saja sebenarnya. Cuma kita lebih memudahkan saja daripada kita harus menyediakan perangkat yang cukup besar, terus kemudian harus nginstal pertahapannya dan seterusnya. Kadang juga bisa gagal, kadang juga bisa dijalankan dan seterusnya. Ya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memberikan ilustrasi atau suatu gambaran berkaitan dengan penggunaan PySpark. Jadi metode atau prinsip kerja yang digunakan di Spark. Nah, Bapak Ibu kalau kemudian menginstal PySpark ya, sebagaimana yang sudah saya katakan tadi bisa diinstal di Jupyter Notebook atau Jupyter Lab. Ya, di sini saya menggunakan Anaconda untuk instalasi Jupyter Notebook sama Jupyter Lab-nya. Ya. Tapi saya lebih prefer menggunakan Jupyter Lab. Ya, nanti kalau Bapak Ibu lebih suka menggunakan Google Colabs, nanti tolong dicek apakah PySpark itu bisa di-load di Google Colabs. Ya, kalau eh, harusnya bisa ya, harusnya bisa. File ini juga sudah saya upload di PJJ 1 ya, karena Bapak Ibu tidak bisa masuk di PJJ BDI 2 dan BDI 3. Bisanya masuk yang kelas supervisinya. Ya, di kelas supervisinya. Nanti silakan dicek di sana. Kemarin sudah saya upload di BDI 2 dan BDI 3 sebenarnya. Ternyata Bapak Ibu tidak bisa buka di Waskita ya. Di Waskitanya nggak muncul BDI 2 dan BDI 3. Munculnya hanya BDI gitu ya. BDI 1. Ya itu akhirnya sudah saya install di sana. Nah, untuk instalasi PySpark, Bapak Ibu silakan nanti menggunakan import library PySpark. Eh, Ketikkan di command prompt ya, di command prompt. Command prompt kalau di sini di eh, apa itu Anaconda itu berada di home, terus kemudian di environment, terus kemudian di root. Nah, di root di sini open terminal. Nah, di sini Bapak Ibu bisa ketikkan pip install PySpark. Ya, nanti bisa dituliskan seperti itu, instalasi pip install PySpark, terus kemudian di enter. Nah, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke suatu tampilan yang digunakan untuk meload ya, untuk mengimport PySpark pada aplikasi yang Bapak Ibu jalankan. Nah, di sini kalau kemudian Bapak Ibu tidak menginstal PySpark dulu, ya, terus kemudian Bapak Ibu menuliskan di sini menggunakan tanda tanda seru ya, pip install PySpark, ini nanti akan lama sekali ngelutnya. Ya, ini akan lama sekali ngelutnya. Ya, beda dengan ketika Bapak Ibu sudah sekali ngelut, dia nanti sekali import dia nanti akan otomatis cepat untuk menampilkan kebutuhan dari tools ini. Ya. Nah, di sini dituliskan install PySpark ya. Dan sebenarnya di awal sudah saya install terlebih dahulu melalui command prompt untuk PySpark-nya sehingga nanti load-nya itu cepat gitu ya. Kalau belum pernah sama sekali itu nanti akan lama sekali, lambat sekali ya. Karena filenya cukup besar ini sekitar 300-an mega gitu. Kalau di-load dengan kecepatannya rendah tentunya akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, setelah Bapak Ibu menginstal PySpark, Bapak Ibu perlu mengimport beberapa library ya. Di sini kalau saya gunakan import OS, terus kemudian ada warnings ya from PySpark. Sebenarnya ini import warning ini kalau misalkan ada warning dia nanti tidak ditampilkan. Kalau nggak diimport pun itu sebenarnya juga nggak apa-apa. Nah, import OS ini sebenarnya juga nggak dituliskan juga nggak apa-apa sebenarnya ya, karena di sini kita tidak menggunakan itu karena saya menggunakan localhost ya, menggunakan
Jupyter Lab sehingga sebenarnya tidak perlu menggunakan import OS. Lalu di sini from PySpark, di sini kita load ya, kita import PySpark.sql. Ini nanti yang digunakan untuk olah database ya, data-data yang kemudian nanti akan kita gunakan ya. Nah, ini SQL-nya, terus kemudian ada jenis-jenis file yang kemudian bisa yang perlu didefinisikan atau diinisialisasi sebelum menggunakan pengolahan data ya. Di sini ada structure field, terus kemudian ada structure type, terus kemudian string, integer, dan float. Ya, float ini termasuk juga nanti double float itu juga masuk di float ya, termasuk float. Ya. Lalu kemudian di sini ada PySpark SQL function. Nah, di sini fungsi-fungsi yang biasanya digunakan di dalam SQL ada split, ada count untuk menghitung, split digunakan untuk membagi ya, terus kemudian ini kondisional when, terus kemudian is none itu jika datanya itu non available ya. Terus kemudian di sini ada kolom, kolom-kolom yang biasanya akan kita gunakan sebagai tabel kalau di dalam query ya. Kemudian di sini ada exponential replace ya. Jadi nanti ada mungkin akan kita manfaatkan nanti di implementasinya untuk mengganti beberapa fungsi-fungsi data yang digunakan di dalam database. Nah, terus kemudian kita load di sini PySpark.ml regression. Yang kita pakai adalah linear regression di sini. ML ini adalah machine learning ya. Jadi di PySpark ini sudah lengkap, cukup lengkap, tapi sekali lagi perlu saya himbau ketika menggunakan PySpark ini Bapak Ibu harus menginstal Java ya. Kalau tidak ada Javanya nanti ketika dijalankan aplikasi ini itu akan error ya, akan error. Tidak muncul warning gitu ya. Ada beberapa aplikasi yang tidak kompatibel. Terus kemudian di sini ada pemanfaatan linear algorithm ya. Nah, di sini dijadikan sebagai vectors, terus kemudian machine learning feature ini dijadikan sebagai vector assembler. Nah, ini library-library yang penting untuk dipakai di dalam operasi yang akan saya jelaskan ya. Nah, sebenarnya sampai ini aja ya. Yang di atas tidak digunakan juga nggak masalah sebenarnya. Nah, kemudian kita di sini creating Spark session ya. Spark session Bapak Ibu nanti silakan kalau Spark session tadi berkaitan dengan SQL ya, berkaitan dengan SQL atau query. Nah, ini penting juga untuk dipahami. Nah, terus kemudian first session ya. Nah, ini digunakan untuk versi Spark-nya itu versi berapa? Ya, jadi versi PySpark-nya ya. PySpark yang ini itu versi berapa? Spark-nya yang kita pakai itu versi berapa? Ya, untuk mensimulasikan berkaitan dengan Spark. Ya, di sini Spark session-nya itu adalah 3.5.1. Nah, ini yang digunakan versi Spark 351 ya. Lalu untuk Twitter streaming procession ini pip install Tweety ini tidak perlu karena ini hanya untuk mengambil data dari Twitter ya atau X ya. Kemarin saya coba untuk masukkan ternyata kalau free itu hanya bisa mengambil 100 data. Ya, kalau kemudian kita mengambil lebih dari 100 data itu berbayar ya di Twitter atau X ya. Nah, di sini ini hanya untuk sekedar info saja ya, untuk instalasi atau ngambil data dari Twitter streaming dari mana? Dari X atau Twitter. Ya. Terus kemudian di sini ada setelah data-data yang kemudian kita dari import data dan seterusnya, import library dan seterusnya, ya. Nah, kita load datanya. Ya, data yang kita pakai untuk struktur tipenya itu seperti ini ya, dari skema terus ada seperti ini ya. Kalau kita lihat nanti file yang berupa file pada kolom MPG itu
nilainya adalah float, ya tipe datanya adalah float, cylinders itu integer, displacement float, ya, terus kemudian horsepower itu string, ya bentuk string atau teks, terus kemudian bobot itu integer, ya bentuknya integer bukan float. Kalau integer bilangan bulat, kalau float ada koma-komanya di belakangnya. Terus kemudian acceleration di sini float juga tipe datanya, model year atau tahun pembuatan ini integer, ya karena tidak ada koma-komanya. Ya, terus kemudian di sini origin integer juga, car name itu string, ya string. Jadi tipe teks, bentuk teks. Nah, file yang kemudian saya gunakan itu saya letakkan di C users, user documents, reset, big data, dataset, auto mpg. Nah, ini data yang saya load yaitu auto mpg.csv, ya untuk kasus yang sedang saya jelaskan ini. Ya. Kemudian data dari auto mpg.csv ini itu saya baca. Nah, ini menggunakan df sama dengan spark read csv. Kalau biasanya kita menggunakan data frame menggunakan import library pandas, ya. Nah, menggunakan pandas itu, nah cuma di sini di Spark itu sudah bisa digunakan untuk read data, ya, untuk membaca data. Nah, di sini untuk pembacaan data tinggal dituliskan spark.read.csv karena yang saya load itu adalah CSV, ya, data CSV, bukan Excel tetapi CSV. Nah, dari data-data ini ditampilkan 5 saja, ya, ditampilkan data yang dipanggil auto MPG ini itu ditampilkan hanya 5 saja. Nah, di sini ada 18, 1, 15, 2, 18 lagi 3, 4, dan 5. Ada 5 baris data yang kemudian ditampilkan. Nah, untuk tampilan data awalnya itu seperti ini, ya, yang pertama. Terus kemudian car name-nya di sini Boxcar, fly mode satellite, AMC Rebel SST, dan Ford Torino. Nah, ini car name yang tadi tipe datanya adalah data string, ya. Nah, terus kemudian yang ada koma-komanya ini adalah float, ya. Nah, kalau model year dan seterusnya ini yang origin ini kan integer, ya, yang tidak ada koma-komanya. Oke. Setelah itu kita cek data yang kita load tadi itu apakah ada nilai yang kosong atau nilai yang bisa kita drop. Nah, untuk ngecek datanya, ya. Nah, di sini menggunakan data frame dot select, ya. Kemudian count when is none, ya, jika non available, ya, pada kolom, ya, atau kolom C itu 0, ya. Nah, ini kemudian nanti akan dicek jumlahnya. Nah, untuk pengecekan ini bisa kita lihat di outputnya. Di sini MPG 0 artinya tidak ada data yang non available, ya, atau 0 gitu nggak ada. Terus kemudian di sini ada cylinders, displacement, horsepower ada 6, ya. Di sini horsepower ternyata ada 6. Ada data yang non available, ya, atau 0, ya, atau kosong, ya. Terus kemudian weight kosong, acceleration kosong, model year kosong, car name dan seterusnya itu kosong. Nah, cuma horsepower saja nanti ada data yang hilang di sini. Nah, untuk data yang hilang ini bagaimana? Ya, sebagaimana yang saya pernah sampaikan, kalau nggak dibuang atau dicari padanannya melalui beberapa metode. Atau kalau tidak dibiarkan saja karena itu dianggap sebagai salah satu eksperimen yang implementasikan atau yang ingin diselesaikan, ya. Tapi untuk kasus ini itu dibuang saja, ya, karena untuk model klasifikasi atau model-model yang itu tidak membutuhkan data tersebut sebagai hal yang penting, ya, kalau model time series mungkin perlu dibutuhkan karena tidak mungkin ada data yang kosong, karena nanti ketika time series itu nanti ketika data kosong dari ketika grafiknya naik tiba-tiba turun jadi 0 itu kan ya lucu gitu, ya. Jadi harus harus perlu disiasati kalau untuk model-model time series. Tapi kalau untuk data model
klasifikasi model seperti ini itu tidak perlu. Ya, tidak perlu sehingga nanti data yang seperti ini itu perlu di-drop. Nah, untuk ngedrop data bagaimana? Nah, untuk ngedrop data di sini cukup mudah ketika menggunakan Spark ini ya. Tinggal tuliskan datanya tadi diletakkan di mana, non available drop gitu ya. Yang NA itu non available itu di-drop. Nah, nah di sini yang di-drop ya, df with column horsepower, df horsepower cast integer type. Nah, ini nanti akan dari horsepower akan setelah di-drop nanti akan diubah. Di sini ada pengubahan ya dari horsepower-nya itu yang tadinya itu adalah string itu diubah menjadi integer. Ya, kalau integer berarti bilangan bulat, tidak ada koma-komanya. Oke, kemudian di load di sini df show 5 ya. Nah, data yang kemudian ditampilkan dari setelah data itu dibersihkan pembersihan data, baru kemudian data itu ditampilkan di sini untuk MPG 18, 0, 15, 18, 16 dan seterusnya. Di sini nggak ada data yang kosong di awal. Ya, di awal nggak ada. Terus kemudian data yang horsepower yang tadinya itu bentuknya teks ini diubah menjadi string. Ya, sudah diubah menjadi string. Baik, untuk selanjutnya kita cek kolom-kolomnya yang digunakan di dalam dalam pembelajaran. Khususnya ini merupakan parameter apa saja yang digunakan di dalam penelitian. Yang pertama adalah DF columns ya, di sini ada MPG, kemudian silinder ya sama dengan ini MPG, cylinders, terus kemudian displacement, horsepower, weight, acceleration, model year, origin, car name dan seterusnya. Ya. Oh enggak seterusnya kalau ini ya, car name cuma sama itu aja. Ya. Nah, sampai ini dari MPG sampai kemudian ke car name. Kemudian Bapak Ibu bisa membuat tampilan tersebut menjadi tampilan seperti kita menggunakan panda ya, menggunakan pandas ya. Nah, DF to pandas nanti diubah menjadi seperti ini. Kalau tadi tampilannya agak seperti ketika kita menggunakan tampilan di command prompt gitu ya, model-model seperti command prompt gitu. Tapi di sini bisa untuk diubah agar tampilannya itu mirip dengan pandas. Nah, ini seperti ini. Ya, kalau Bapak Ibu menggunakan eh, apa penulisan screenshot ya agar tampilannya itu enak dilihat. Nah, bisa menggunakan model pandas seperti ini. Kalau tampilan yang seperti ini kok sepertinya kurang ada seninya gitu ya, kurang rapi. Nah, silakan untuk diubah menjadi bentuk seperti ini. Ya, pada dasarnya ini nggak berpengaruh juga sih, karena eh, yang dipentingkan itu adalah datanya. Ya, datanya seperti apa? Ini hanya visualisasi yang bisa kita pahami, enak dipandang mata atau tidak, sesuai keinginan kita. Padahal untuk nyatanya, ketika dalam pemrosesan itu tidak tidak jauh atau tidak begitu signifikan lah. Ya. Artinya sama aja sebenarnya. Karena yang dibutuhkan adalah datanya, ya, bukan tampilannya. Ya. Nah, terus kemudian Bapak Ibu cek skemanya ya. Di sini MPG, MPG ini double float ya. Di sini double float, cylinders tipe datanya integer, displacement double float ya. Terus kemudian horsepower integer, weight bobot integer. Kemudian acceleration ini double float, model year ini integer ya, jadi tidak ada koma-komanya, origin ini integer, terus car name ini string. Nah, ini string ini yang kemudian nanti perlu buat di-convert menjadi suatu bilangan numerik ya, dari teks kemudian diubah menjadi bilangan numerik. Nah, ada beberapa kolom ya. Kalau beberapa kolom itu tidak boleh ada penulisan menggunakan spasi. Nah, di sini ada car name ya. Ini ada, terus kemudian ada model year. Ya, model year ini juga ada spasinya. Nah, ini perlu kemudian untuk di renaming agar nanti data-datanya itu bisa di-load, bisa ditampilkan atau bisa apa? Diproses ya.
Karena kalau pada pemanfaatan Java itu tidak boleh ada data yang ada spasinya. Ya, kayak kemarin ketika kita menuliskan pada Java apa kemarin itu ya. Oh, program files itu ya. Ya, itu tidak bisa dikenali oleh Java-nya. Sehingga kemudian harus kita tuliskan yang tulisannya program spasi files spasi x86 itu diubah menjadi program terus kemudian tanda cacing 2 itu ya. Karena memang tidak bisa dikenali kalau terlalu panjang dan ada spasinya. Nah, sehingga di sini perlu untuk di renaming ya. Dari model year seperti ini dituliskan spasi diganti dengan underscore. Ya, terus kemudian kalau car name, nama mobilnya, itu diganti dengan car underscore name. Lalu tunjukkan 3 data saja. Ya, di sini 18, 15, 18 ada 3 data ini. Ya, ini 3 data. Kemudian kalau yang di sini get infos from first four rows. Ya, di sini car in def headnya ini sampai 5 saja. 5 yang teratas. Ya, 5 yang teratas. Terus kemudian print apa? Data dari mobil-mobil tersebut. Nah, di sini row untuk baris MPG 18 silinder dan seterusnya. Nama mobilnya adalah Chevrolet. Nah, ini sudah terlihat bahwasanya ada perbedaan pada kolom. Ya, kolom ini nanti yang kalau di dalam SQL itu disebut sebagai eh, eh, apa? Kalau dalam tabel ya, ya dalam tabel ya. Ya, disebut sebagai tabel. Nah, nanti ada tabel MPG, cylinders, displacement dan seterusnya. Nah, yang ditampilkan ada 4. Di sini 1, 2, 3, 4. Nah, sudah 4. Kemudian statistical summary. Nah, ini kalau dikecilkan kelihatan tidak. Ya. Nah, ini. Nah, statistical summary. Kalau dikecilkan di sini ada count ya, jumlahnya data ada berapa, terus kemudian meannya seperti apa, ya, kemudian standar deviasinya seperti apa, nilai minimalnya seperti apa, dan nilai maksimalnya seperti apa. Ya, nah ini minimal, ya data-data minimal, dan ini data-data maksimal. Ya, nah ini mirip kalau kemudian kita menggunakan data.info atau ya info ya, info. Nah itu nanti akan muncul summary dari statistiknya. Ada count, mean, standard deviation, terus kemudian ada min dan max. Ya, itu nanti yang akan muncul. Ya, ini mirip-mirip dengan data frame itu. Ya, lalu di dalam describe beberapa variables yang akan kita cek. Ya, nah di sini kita tinggal menuliskan df. Df itu adalah data yang kita load di file CSV tadi ya. Data yang di load berupa file CSV tadi. Terus kemudian describe. Nah, kolom apa yang akan ditampilkan? Di sini yang akan ditampilkan adalah MPG sama horsepower. Ya. Nah, data ini yang kemudian nanti akan ditampilkan secara statistik. Nah, kalau MPG ada 392 data, horsepower juga demikian, meannya 23 sekian, sedangkan horsepower 104 sekian. Ya, standar deviasinya 7, sekian, yang horsepower 3,8 sekian, dan seterusnya. Ya, ini adalah data-data dari eh, untuk kita cek atau kita lihat berkaitan dengan info resume dari dataset yang akan kita gunakan sebagai penelitian. Ya, lalu kemudian Bapak Ibu eh, ada beberapa data describe menggunakan kolom numerik. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di sini ada summary, MPG, cylinders, displacement, horsepower, weight, dan seterusnya. Nah, ini data-data ini untuk kita cek, untuk kita lihat ya, apakah sudah sesuai belum ya yang berkaitan dengan data-data yang numerik.
Nah, data-data numerik di sini data-data double float sama integer. Nah, sedangkan yang data yang berkaitan dengan teks, kalau nama mobil ya, car name tadi itu tidak ditampilkan di sini ya, karena data yang akan kita cek yang berisi numerik double float sama integer. Kemudian ya, data-datanya sudah ada. Kemudian di sini kita akan melakukan filtering dan sorting ya pada PySpark ya. Prinsipnya menggunakan Spark itu bagaimana sih untuk filtering dan sorting gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan instruksi ini ya. DF ya, data yang kita simpan tadi ya, kemudian difilter DF MPG yang data-data yang pada kolom MPG lebih besar daripada 23. Tampilkan 5 saja ya. Nah, ditampilkan 5 saja di sini muncul seperti ini. 24, 27, 26, 25, 24 dan seterusnya. Ya, nilainya kan MPG semuanya di atas 23 ya, di atas 23. Mulai dari 24 sampai ke atas akan muncul. Cuma yang ditampilkan di sini hanya 5. Ya, ini untuk filtering data ya. Terus kemudian contoh untuk multiple condition ya. Nah, misalkan begini, tampilkan atau filter data-data yang berada pada horsepower yang nilainya di atas 80 ya. Terus kemudian dan bobotnya itu di atas 2000, select car name ya. Maka yang dipilih itu nanti yang akan muncul adalah car name yang mempunyai horsepower di atas 80 dan bobotnya di atas 2000. Tampilkan 5 saja. Nah, di sini akan muncul nama-nama mobil yang nilai horsepower-nya di atas 80 dan bobotnya di atas 2000. Ada Chevrolet, Buick Skylark dan seterusnya. Ya. Nah, ini karena diminta untuk menampilkan 5 saja, yang ditampilkan cuma 5. Ini untuk filtering. Nah, sekarang bagaimana untuk sorting? Ya, sorting itu mengurutkan. Bagaimana untuk mengurutkan? Nah, misalkan seperti ini. Tampilkan data di mana kolom pada kolom MPG di atas 25 dan pada kolom origin yang sama dengan 2 ya. Nah, kemudian order by MPG ascending false. Ascending false berarti nanti dari nilainya yang tertinggi ke rendah gitu nggih. Dari nilai tertinggi ke rendah. Kalau ascending true dia dari nilai terendah ke nilai yang tertinggi. Ya, diurutkan seperti itu dari naik. Nah, bagaimana Bapak Ibu untuk tampilan hasilnya? Nah, di sini kita lihat MPG di atas 25, originnya sama dengan DF originnya sama dengan 2. Nah, di sini MPG-nya, kemudian di sini originnya, ya, terus kemudian data MPG-nya itu ascending, ya, datanya ascending. Kita cek MPG-nya di atas 25, ini di atas 25 semua, ya, MPG-nya. Kemudian originnya di sini sama dengan 2, nah, ini semuanya sama dengan 2. Kemudian MPG-nya ascending, nah, ascending, nah, ini sudah diurutkan ini, ya. Dari ascending false ya. Nah, ini diurutkan dari 44,3, 44,0, 43,4, 43,1, ya, 41,5. Nah, ini kan dari nilai terbesar sampai kemudian terkecil. Nah, karena diminta untuk menampilkan 5, berarti 5 saja yang ditampilkan. Baik, selanjutnya eh, filter tampilkan car name yang terdiri dari Volkswagen ya, tampilkan. Jadi ini model query yang sebenarnya kita masih bisa mengerti ketika kita memahami konteks database kan gitu ya. Nah, di sini car name ya, nama-nama mobil yang hanya terdiri nama Volkswagen ya. Order by model year dan horsepower, ascending false false berarti nanti model year sama horsepower-nya dari tingkat terbesar sampai kemudian nanti akan diurutkan terkecil gitu ya. Kita cek untuk car name-nya Volkswagen semua di sini betul.
Terus kemudian order by model year-nya 82, 81, 78. Nah, ini sudah ascending false ya. Kalau ascending true 77, 78 dan seterusnya itu kalau true. Tapi kalau di sini ascending false-nya diurutkan seperti ini, dari terbesar kemudian terkecil. Kemudian horsepower-nya 74, 71, 48. Nah, di sini 78 ini. Ya. 78. Kenapa? Karena melihatnya yang di sini di awal tadi ini, yaitu model year-nya ya yang dilihat ya. Baik. Nah, sekarang filter Carnem yang mirip dengan kata Volkswagen ya, yang ada kata-kata Volkswagen-nya. Nah, di sini akan tertampil seperti ini dan ditunjukkan hanya 3 saja ya, 26, 27 semuanya Volkswagen tipe 3 dan seterusnya ini. Ini Carnem-nya ya. Nah, yang mau pakai spasi, mau tidak, nah itu nanti akan ditampilkan. Baik. Nah, kemudian sekarang adalah filtering with SQL. Ya, ini juga masih sama ya. Carname like Toyota. Nah, yang muncul nanti nama-nama yang ada tulisan Toyotanya di sini. Ya, karena Carname like Toyota. Ini yang dimunculkan adalah nama-nama yang ada Toyotanya. Kemudian MPG nilainya yang lebih besar dari 22. Ya, MPG yang nilainya lebih besar dari 22. Tunjukkan 5 saja. Ya, MPG lebih besar dari 22. Di sini ada 24, 27, 26, 25, 24 dan seterusnya. Ya. Nah, ini ditunjukkan seperti itu. Kemudian kalau multiple condition, di sini menggunakan N. Ya, filternya menggunakan N, tidak menggunakan tanda conjugate tetapi menggunakan N. Ya, N itu mempunyai operasi boolean ya. Jadi kalau 0 dan 1, 0 and 1 ya, itu berarti false ya. 0 dan 1 0 gitu kan. Terus kemudian kalau 1 and 1, nah nanti berarti 1 gitu ya. Nah, kalau 1 0 0 gitu ya. Nah, itu N. Nah, sekarang kita cek harus ada memenuhi konteks MPG lebih besar dari 22 dan akselerasinya kurang dari 15. Akselerasinya kurang dari 15, semuanya betul. MPG-nya di atas 22. Nah, di sini yang ditampilkan hanya 5 saja, berarti datanya seperti ini. Nah, bagaimana kalau kemudian filter, terus kemudian select dari horsepower, weight, car name. Nah, ya. Cari horsepower-nya 88, kemudian bobotnya itu between 2.600 sampai 3.000. Nah, di sini bobotnya ada 2957, 2740 dan seterusnya. Kemudian data yang dimunculkan untuk kolom-kolomnya itu adalah horsepower, weight, dan car name karena sesuai dengan ini. Ya. Tapi dengan kondisi ini kondisinya yang harus ditampilkan syaratnya. Oke, terus sekarang group by dan aggregate operation ya. Untuk brandnya create or replace time view auto MPG. Nah, di sini kita diminta untuk mengubah nama nama mobil itu diubah menjadi brand ya, diubah menjadi brand. Nah, di sini eh, kita tuliskan df with column brand ya, tulisannya brand, terus kemudian split df car name get item dari 0 kemudian drop car name. Nah, dari car name ini nanti yang akan di drop diganti menjadi brand. Ya, karena get item itu berada pada indeks yang pertama yaitu di lokasi 0 ya, itu akan di drop terus kemudian nanti akan diganti dengan nama brand. Kemudian untuk kata-kata yang typo ya, kata-kata yang typo itu diganti kayak Chevrolet diganti Chevrolet seperti ini. Chevy diganti Chevrolet, Volkswagen tanpa L diganti dengan Volkswagen. Nah, jadi kata-katanya dibenahi ya. Kemudian VW diubah menjadi Volkswagen, Hai diganti Harvester, Mazda diganti Mazda, Toyota diganti Toyota, Mercedes-Benz diganti Mercedes. Nah, ini yang kemudian nanti akan digunakan pada jika ada
teks yang kemudian kita ingin melakukan klasifikasi, ternyata labelnya itu ada typo, ya, ada typo. Nah, kita definisikan mana saja yang typo, tulisannya kayak gimana, ternyata banyak sekali. Nah, sehingga perlu kemudian kita replace kata-kata itu menjadi kata-kata label yang sama, sehingga nanti untuk klasifikasi itu lebih memudahkan kita untuk melakukan pembelajaran terhadap data tersebut, ya. Nah, dari kata-kata typo, ya, pada brand, ya, terus ini di-replace, ya, di-replace auto misspelled, ya, auto misspelled ini diambil dari sini, auto misspelled-nya kalau ada kata Chevrolet diganti menjadi ini dan seterusnya, ya. Itu kunci-kunci yang digunakan dan kemudian tunjukkan 5 saja, ya, tunjukkan 5 saja. Nah, ketika ditunjukkan yang Chevrolet bla 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 tadi udah diubah menjadi Chevrolet, Buick, Plymouth, AMC, Ford dan seterusnya. Meskipun sebenarnya yang diubah di sini itu hanya Chevrolet untuk brand-nya, ya. Sedangkan yang Chevy, Volkswagen dan seterusnya kayaknya nggak ada di sini, ya, di tampilan ini yang 5 ini. Baik, itu. Terus kemudian average acceleration by car. Nah, kita lihat untuk acceleration-nya, kita menggunakan average. Caranya gimana? Nah, di sini data yang kita panggil tadi, terus kemudian kita tuliskan group by, kita ambil pada brand, ya, nilai-nilai pada kolom brand, terus kemudian aggregate acceleration nilai mean-nya, ya, acceleration mean-nya. Nah, di sini tampilan Buick itu di average nilainya berapa, terus kemudian di rata-rata. Pontiac itu nilainya berapa, terus kemudian di rata-rata. Ya, Mercedes, Toyota dan seterusnya. Nah, karena di sini diminta untuk menunjukkan 5 saja, maka yang ditampilkan di sini cuma 5. Terus kemudian kita ingin cek di brand untuk nilai brand tertentu nilai maksimalnya berapa nih, gitu ya. Nah, Bapak Ibu tinggal bisa menuliskan DF, ya, data files, terus kemudian group by di sini. Pada kolom brand, ya, pada kolom brand di kolom MPG yang nilainya adalah max. Nah, ini adalah nilai-nilai maksimalnya. Untuk Buick nilai maksimalnya 30, Pontiac nilai maksimalnya 33,5, Mercedes 30, Toyota 39,1, SAAB ini 25,0. Nah, ini data max MPG. MPG ini double float. Ya, double float, bukan integer. Ya. Baik, ini adalah kalau ingin kita melihat dataset kita itu seperti apa sih untuk menganalisa, oh, model yang cocok itu kayak gini loh. Ya. Nah, itu salah satu teknik untuk melihat data kita seperti apa, terus untuk menentukan model yang akan kita gunakan itu enaknya pakai apa. Nah, begitu, ya. Nah, di sini kita akan melakukan pre-processing. Jadi setelah menganalisa data, ya, dari dataset yang kita akan gunakan dari analisa data itu, ya, kita sudah melakukan cleansing dan seterusnya, ya, baru kemudian kita masuk ke pre-processing, ya. Dan ini masih menggunakan Spark, ya, masih menggunakan Spark, ya. Nah, di sini kita akan melakukan encoding. Encoding itu apa? Jika ada tampilan teks yang kemudian akan ditransformasikan atau dikonvert menjadi angka, ya, menjadi numerik. Nah, salah satunya adalah menggunakan one hot encoding. Ya, one hot encoding itu digunakan untuk merubah dari teks-teks yang mempunyai teks yang sama itu diklasifikasikan atau dilabeli sebagai data yang sama secara numerik, ya, secara numerik. Nah, kita cek dulu untuk bagaimana membuat encoding ini. Nah, kita fokuskan pada brand karena tipe string itu hanya ada pada brand, ya. Nah, di sini kita masih load terus group by, lihat pada brand, ya, hitung order by count, ya, ascending-nya false berarti nanti nilainya yang terbesar apa, baru kemudian ke nilai terkecil. Di sini Ford 48, Chevrolet 47, Plymouth 31, Dodge itu 28, AMC itu 27. Karena di sini diminta untuk menampilkan 5 saja, maka tertampil 5. Ya. Nah, setelah itu
Ya, Ford ternyata jumlahnya sangat banyak nih. Ya, Chevrolet cuma 47, Plymouth 31 dan seterusnya. Nah, kita buat, brand yang di sini itu dijadikan sebagai, one hot encoder, ya, one hot encoder. Jadi nanti akan di-encode menjadi dari teks diubah menjadi tampilan, urutan numerik, ya. Nah, sesuai dengan, jumlah masing-masing dari brand yang tadinya diubah menjadi dari name car, ya, nama-nama mobil, ya, car name ya, nama-nama mobil diubah menjadi brand. Nah, sekarang kita coba untuk menggunakan one hot encoder, ya. Ini prinsip dari, fungsi dalam one hot encoder, ya. Nah, setelah itu kita, buat one hot encoder dari kolom brand, ya, dari kolom brand. Tampilkan 5 saja, akan tertampil seperti ini, ya, 15, 18, dan seterusnya. Nah, di sini brand one hot encoder itu sudah berubah, ya, jadi 29, terus kemudian 1,0. Nah, ini sudah di one hot encoder, ya, diubah menjadi tampilan, numerik. Nah, tampilan-tampilan inilah yang nantinya akan digunakan untuk klasifikasi, ya. Ini pelabelannya seperti ini, ya. Ini digunakan untuk klasifikasi nantinya. Oke, baru kemudian kita masuk ke vektor assembler, ya. Vektor assembler ini, nanti untuk beberapa, kolom, ya, beberapa kolom, kalau dalam database itu beberapa tabel gitu ya. Nah, kalau tampilannya seperti ini, ya ini sudah ditransformasikan menjadi semacam, query like gitu ya, semacam itu. Nah, di sini ada vector assembler, data frame-nya, terus kemudian index, kolomnya seperti apa ya, yang nanti akan kita, panggil, kita load. Nah, kalau sudah kita definisikan seperti ini, baru kemudian kita panggil, kita recall di sini. Vector assembler dari data yang, diimport tadi seperti apa, terus kemudian df drop, mpg columns-nya, ini nanti data-data yang kemudian akan digunakan sebagai, tampilan, beberapa fitur yang muncul pada, kolom mpg, terus kemudian di sini tampilkan 5 saja. Nah, ini di sini ada mpg, features-nya seperti ini, ya. Nah, ini udah, dimunculkan seperti ini untuk vektor assembler-nya. Kemudian trend test split. Kalau sudah pre-processing, kita sudah memproses, datanya sedemikian rupa dan ini siap untuk, digunakan untuk klasifikasi atau digunakan untuk, prediksi ya. Nah, baru kemudian kita akan melakukan, trend test split. Meskipun sebenarnya nanti bisa menggunakan, validation gitu ya, ada trend test validation gitu ya. Kalau trend test validation biasanya 80, 10, 10 misalkan kayak gitu. Nah, tapi di sini kita menggunakan hanya 2 saja, yaitu trend test split ya. Data training, data, testing ya. Nah, kalau di sini tinggal menuliskan saja df kemudian random split ya. Jadi datanya dibagi secara random, baru kemudian di-split 80% untuk training, 20% untuk testing ya. Nah, 80% untuk training data, sedangkan yang 20% untuk testing data. Nah, kita tulis kita split terus kemudian random, kemudian ditampilkan di sini jumlahnya berapa, ya, ada berapa kolom dan seterusnya, ya. Nah, di sini trend shape-nya 310, berarti ada 310 baris, 2 kolom, ya. 310 baris, 2 kolom, sedangkan untuk testingnya ada 82 baris, 2 kolom. Ya. Nah, sekarang kita sudah, membagi data nih ya, 80, 20% ya. 80% untuk training, 20% untuk testing. Lalu, selanjutnya apa? Fitting. Nah, bagaimana cara melakukan fitting? Nah, kita melakukan fit model, di sini, karena model yang akan kita gunakan adalah linear regression ya, linear regression dan label yang akan kita lihat itu adalah, MPG dan features yang 2 kolom ini tadi ya.
MPG dan Vitters ya. Kemudian untuk parameter 0,3 ya di sini semacam parameter yang digunakan di dalam implementasi hypertuning parameternya ya untuk linear regression ya. Nah, data ini model ini yang kemudian nanti akan eh, dikonversi menjadi LR. Nah, LR ini yang akan kita coba untuk untuk fitting. Nah, fitting train data. Jadi data train yang 80% itu kemudian kita fitting ya. Terus kemudian dari data itu eh, kita masukkan ke linear regression ya. Dari linear regression nanti akan disimpan di LR ya. Nah, di LR inilah yang kemudian data-data tersebut nanti akan dicek evaluasinya. Ya, model evaluation di sini ada R square. Nilai R square itu nilainya harus mendekati 1 kalau modelnya itu bagus. Kalau 0 mendekati 0 itu artinya model itu jelek, apalagi kalau negatif. Kalau negatif itu ada 2 kemungkinan. Pertama, R square negatif itu dia mempunyai komposisi yang kuat, namun mempunyai hubungan yang terbalik. Ya. Yang kedua, kalau negatif itu nilainya tidak bisa digunakan sama sekali karena dianggap sangat jauh dari model yang diinginkan. Jadi ada 2 definisi ketika R square-nya itu negatif. Tapi pada dasarnya untuk standar penggunaan R square kalau nilainya 1 ya mendekati 1 maka itu mendekati dari model yang sesungguhnya ya dari data yang coba kita training atau data yang kita masukkan ya kita uji. Nah, kalau mendekati 0 itu artinya jelek sekali ya dari pemodelan yang kita inginkan. Lalu kalau nilainya MSE, RMSE, MAE ini harus mendekati 0 ya. Kalau mendekati 1 itu artinya model kita itu tidak cukup bagus. Ya, harusnya mendekati 0 ya untuk RMSE. Ini berlawanan terbalik antara nilai R square dengan nilai error. Ya, nilai error itu harus mendekati 0, kalau R square itu harus mendekati 1. Ya. Nah, kemudian dari hasil definisi evaluasi regression model, ini kemudian kita evaluasi, kita panggil di sini, ya, untuk modelnya adalah LR dari fitting train data ini, ya. Terus kemudian data yang kita masukkan bukan lagi train data karena ini sudah di fitting, ya, sudah ketemu parameter-parameternya, variabel-variabel dari data training itu sudah ketemu gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan testing data yang 20% tadi, ya. Yang 20% ini kita masukkan, ya harusnya kan gitu. Ada model di training dulu, setelah itu ketemu variabel-variabelnya, ya nilai konstantanya dan seterusnya, ya baru kemudian kita masukkan testing data untuk melihat dari hasil training variabel-variabel yang dihasilkan dari data training tadi itu apakah mempunyai atau mengeluarkan hasil evaluasi yang benar, ya yang akurat gitu ya. Nah, setelah itu dari hasil ini itu mendapatkan 80,75 ya atau 80,76% lah ya. Ya 0,8075 bla 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 dan seterusnya. Itu cukup bagus mendekati dari 1 ya, mendekati 1. Kemudian MSE-nya ini jauh ya, harusnya mendekati 0 ya MSE, RMSE-nya 3, sekian, MAE-nya 2,7 sekian ya. Nah, dari data ini ya, dari data yang dihasilkan seperti ini biasanya kalau Bapak Ibu skripsi atau tesis biasanya saya sudah mendapatkan 80% itu sudah bangga ya. Padahal kalau kemudian kita load lagi, kita eksekusi lagi, itu nanti hasilnya akan berubah ya, akan berubah. Ya, coba kita cek lagi, kita run ya. Kernel restart, kernel and run. Oh, ini tadi R square-nya 0,80 ya untuk RMS-nya 3, oke, 80 3, oke, kita restart. Ya. Kalau menggunakan distributed processing harusnya cepat ya, harusnya cepat. Ya. Kita dapat berapa nih? Nah, makanya kalau evaluasi hasil itu jangan sampai
saya dapat 90% terus bangga selesai gitu. Padahal itu belum selesai. Karena nilai dari evaluasi itu nanti bisa berubah lagi, ya bisa berubah lagi. Bisa nanti dapat 65%, dapat 75%, bahkan dapat 45% itu juga bisa. Makanya ketika sudah mendapatkan evaluasi itu nanti Bapak Ibu harus mengulangi lagi. Nah, ini masih dapat cukup bagus ya. Nah, ini cukup stabil ya, 80 tadi 85 sekian ya, ini sudah 86,7 ya, 86,7 ini 10 RMS-nya masih 3 seperti ini. Kita load lagi apakah tetap sama. Jadi kalau dalam tesis ya, atau dalam penelitian lah ya, itu kita harus mengulangi hasil-hasil yang seperti ini untuk memastikan bahwasanya model yang kita pakai kalau misalkan yang dipakai misalkan membandingkan model gitu ya, membandingkan model terus Bapak Ibu lebih fokus, saya kok kayaknya cenderung, misalkan random forest itu mempunyai akurasi yang baik daripada yang lain, ya. Nah, ketika di eksperimen Bapak Ibu cuma mendapatkan sekali, eksekusi terus kemudian saya sudah dapat 95%. Nah, itu jangan dulu ya. Bapak Ibu harus mengulangi hasil itu selama 30 kali sesuai dengan teori statistik. Minimal 30 kali atau 100 kali uji coba. Nah, ini akhirnya dapatnya kan beda lagi nih Bapak Ibu. Ya, R square yang tadinya 0,80 jadinya 0,73. Ya, ini nggak konsisten. Ini dinamika di dalam pembelajaran, model gitu ya. Jadi tidak bisa kemudian kita mengatakan yang paling bagus itu adalah A gitu, enggak. Tapi Bapak Ibu harus menguji secara eksperimen 30 kali, hasil yang dihasilkan. Kemudian nanti setelah dari 30 kali itu, meskipun ada yang mengatakan dari ahli statistik yang lain mengatakan bahwasanya, "Oh itu, 30 itu masih belum cukup, yang cukup itu 100," gitu ya. Tapi biasanya kalau saya membuat model atau mengimplementasikan suatu model itu saya uji sampai 30 kali, baru kemudian saya cari meannya, kemudian standar deviasinya. Sehingga nanti saya bisa memahami konteks, model saya itu apakah cukup bagus atau tidak, ketika itu di-load secara berulang. Ya seperti ini. Ya, R square tadi 0,85 sekian, terus kemudian diulangi lagi 0,8067 sekian, terus kemudian diulangi lagi dapatnya 0,73. Ya, diulangi lagi sampai 30 kali baru kemudian nanti di rata-rata ketemu mean sama standar deviasi. Itu digunakan untuk apa? Untuk melihat kestabilan model yang kita pakai. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kestabilan model yang kita pakai, itu nanti, oh ini ternyata cukup stabil nih kalau menggunakan model A, gitu. Itu baru kemudian kita bisa mengklaim dan itu ada datanya dari eksperimen yang saya lakukan. Nah, seperti itu. Ya, tidak hanya sekali dapat 95% terus selesai baru nulis laporan, enggak. Harus diuji dulu selama 30 kali apakah itu tetap stabil atau enggak. Karena data evaluasi itu dinamis, ya, dinamis. Kecuali ada model-model, ketika kita menggunakan, data random ya, data random, kalau menggunakan data random itu nanti akan berubah lagi. Ya, data random biasanya kita menggunakan random seed, ya, untuk menekan bahwasanya penelitian yang akan kita lakukan itu randomnya masih sama dengan data, selama pengujian. Nah, itu seperti itu harus menggunakan random seed. Nah, setelah selesai seperti ini Bapak Ibu, nah untuk Spark, Hadoop sama, harus stop untuk end session-nya. Nah, setelah itu datanya sudah selesai. Begitu Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan untuk diskusi, kita kali ini? Silakan. Materi saya sudah selesai sampai sini. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Begitu ya? Ada? Baik, saya anggap sudah jelas ya untuk, sesi saya yang terakhir memberikan materi, sebelum Bapak Ibu nanti, kembali ke kelas supervisi, kelas besar ya, yang nanti akan diampu oleh Dokter Arif. Harapannya dari penjelasan yang
saya sampaikan ini Bapak Ibu mempunyai gambaran ya bagaimana ketika menggunakan eh, Spark ya distributed processing dengan data yang besar, pemrosesannya seperti apa ya, terus kemudian pembagiannya seperti apa, terus nanti akan mendapatkan hasil yang optimal. Untuk itu dari perkuliahan saya ya, ini saya akhiri sekian. Eh, untuk selanjutnya Bapak Ibu kedepannya akan bergabung dengan kelas besar. Baik, untuk terakhir kali, apakah ada yang mau didiskusikan? Kalau nggak ada, jangan lupa untuk tugasnya ya. Tugasnya nanti tolong dikumpulkan di waskita. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas atensinya. Kita kayaknya udah nggak ketemu lagi, nggih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oke, kasih, Pak. sami-sami. Ini saya stop dulu.